digendong atau sambil dilus-lus, sambil didekap. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dan doa ini juga dibaca oleh Ibrahim alaihissalam ketika mendoakan dua putranya Ishak dan Ismail. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Mohon izin Ustaz bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang susah diatur dan tidak menurut kepada orang tua? Terima kasih. Intinya betul. Bagaimana menghadapi anak yang susah diatur dan tidak nurut kepada orang tua? Ini pengalaman banyak orang ya. Karena yang namanya anak ya seperti itu kadang menjadi fitnah bagi orang tuanya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Di antara istrimu dan di antara anakmu ada yang jadi musuh bagi kamu, fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Dan kalau musuh itu anak sendiri, Masya Allah Pak, loro atine sejeru-jeru nih, kok sejeru-jeru, sedalam-dalamnya Pak ya. Sehingga ini mau disikapi gimana? Kan tidak mungkin kemudian sampai terjadi peperangan fisik. Karena ini juga anaknya sendiri. Meskipun dulu sempat terjadi di kalangan para sahabat. Ketika bapaknya masuk Islam, anaknya masih kafir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu perang Badar itu golai anaknya, nyari anaknya yang dia bergabung dengan pasukan orang musyrik. Dicari anaknya. Karena ketika peristiwa perang Badar terjadi pertemuan perang pertama yang terbesar antara kaum muslimin dengan orang kufar. Itu sempat terjadi beberapa pertarungan antara bapak dengan anak karena beda agama. Baik. Nah, jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau kemudian kita menjumpai anak seperti ini? Apabila anak itu sudah dewasa, misalnya sudah SMA ke atas atau sudah kuliah dan seterusnya. Ini mungkin akan lebih susah dibandingkan ketika dia masih kecil, SMP ke bawah. Kalau dia sudah dewasa, SMA ke atas, barangkali Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Anda butuh orang lain yang turut terlibat untuk memberikan nasihat. Misalnya, diajak untuk menghadap seorang ustadz dan minta kepada sang ustadz, Pak Ustadz, tolong nasihati anak saya. Anak saya ini tidak mau diatur. Anak saya ini durhaka kepada orang tuanya. Nah, nanti ustadz akan menyampaikan dalil-dalil. Kalau orang tuanya menyampaikan dalil, gak dipercaya. Oh, bapak kok yang ini kok dalil, tidak percaya. Tapi kalau ustadznya yang ngomong kan dipercaya. Dengarkan ya, saya akan kasih nasihat kepada kamu. Dengarkan. Mungkin dia akan lebih perhatian. Karena yang menyampaikan seorang ustadz. Sehingga sesekali waktu dipaksa. Pokoknya kalau kamu masih ingin jadi anakku, ikuti aku. Terus datang ke seorang ustadz, minta kepada ustadz, tolong nasihati si ustadz. Nasihati anak saya, dia nggak mau diatur, dia begini. Gitu? Sebagaimana dulu para sahabat ketika punya anak bermasalah, digandeng ke hadapan Rasulullah SAW dan Nabi SAW diminta untuk menasihati. Setelah Nabi SAW wafat, ternyata praktek seperti ini juga terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Sehingga ada anak yang digandeng oleh bapaknya menghadap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena anaknya ini durhaka. Lalu disampaikan kepada Umar bahwasanya anak saya ini dan seterusnya. Tapi anaknya kemudian bantah. Wahai Amirul Mukminin, tunggu dulu. Bapak saya tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran.
Bapak saya tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya. Bapak saya tidak pernah mengajarkan adab kepada saya. Bapak saya tidak pernah ini, tidak pernah ini, tidak pernah ini. Selesai anaknya ngomong, Umar langsung mengatakan kepada bapaknya, bagaimana kau ingin anakmu taat kepadamu, padahal kau telah mendurhakai dia sebelum dia mendurhakai kamu. Yaitu tidak memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Baik. Tapi kalau orang tua sudah berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, namun anaknya nggak bisa dikendalikan, jika dia sudah dewasa, caranya tadi. Ada seorang ibu yang dia datang bersama anaknya yang sudah lulus kuliah ke tempat kami di daerah Jogja, di Sleman, minta agar saya memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, itu salah satu di antara contoh ya. Upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anaknya bisa apa? Menjadi lebih baik. Kalau anaknya masih kecil, SMP ke bawah, maka lakukan cara yaitu dengan memberikan keseimbangan reward and punishment. Berikan janji, hadiah, dan hukuman. Kalau kamu bisa seperti ini, nanti saya kasih hadiah. Mau jalan-jalan kemana? Ke Eropa? Atau umroh? Ya, bapaknya kaya kok ya. Tapi awas ya, kalau kamu melanggar ini, nanti kamu akan saya hukum. Kamu tidak dapat ini, uang sakumu akan saya stop, ini. Dengan itu kan ada penyeimbang. Itu kalau diberikan kepada anak yang dewasa tadi, minggat. Kabur dia dari rumah. Tapi kalau anaknya masih SMP, dia masih butuh naungan orang tua, mungkin dia akan bisa bertahan. Cuman dikasih penyeimbang, reward and punishment. Dikasih janji hadiah atau hukuman apabila melanggar. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon bertanya, apakah keutamaan anak yang hafal Al-Quran itu yang bisa memakaikan pakaian yang lebih bagus dari dunia dan seisinya itu cukup dengan hafal saja tapi belum bisa mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana Ustaz? Kadang ada yang hafal Al-Quran akan tetapi akhlaknya kurang mencerminkan seorang penghafal Al-Quran. Jazakumullah khairan. Baik. Kalau teks hadisnya kalimatnya bita'limi waladikal Quran, karena anakmu telah belajar Al-Quran. Dan teks ini ta'lim, belajar Al-Quran, wallahu ta'ala alam, mungkin maknanya adalah tentu saja dia belajar dan berusaha untuk mengamalkan isinya. Karena yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Sehingga kalau dia hafal Quran, tapi Quran itu tidak sampai masuk ke relung batinnya, justru itu celaan baginya. Nabi SAW menceritakan tentang karakter Khawarij. Beliau bersabda, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Quran, tapi Quran itu tidak melebihi taraqi. Taraqi itu jamak dari kata turkuah. Turkuah itu artinya tulang yang ini, Pak, tulang yang melengkung paling atas. Ini namanya apa? Turkuah. Sing kuru nek ngene dadi wadah sabun. Itu namanya turkuah. Al-Quran tidak melebihi turkuahnya. Artinya cuman dibaca di lisan tapi tidak masuk ke dalam hati. Dan itu terjadi pada orang Khawarij yang mereka dekat dengan Quran, hafal Quran, tapi ternyata Al-Quran tidak memberikan pengaruh bagi kehidupannya.
Karena itu kalau ada orang yang hafal Quran tapi akhlaknya nggak